Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya, mata kuliah kendali proses tentang kendali kontrol PID. Nama saya Choi Rodiza Setiawan, NIM 4141911026. Pembahasan yang pertama pengertian PID, kedua jenis-jenis kontrol PID, ketiga karakteristik PID, keempat pedoman umum, dan kelima kesimpulan. Proporsional integral derivatif. Sistem kontrol PID merupakan kontrol untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut atau feedback. Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan, yaitu kontrol P, proporsional, D derivatif, dan I integral. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I, atau D agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagai yang diinginkan. Jenis-jenis controller. Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan, yaitu 1. Kontrol P, proporsional, 2. Kontrol I, integral, 3. Kontrol D, derivatif. Kontrol P, proporsional, KP berlaku sebagai gen atau penguat saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontrol. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memberikan respon transient, khususnya rest time dan settling time. Kontrol integratif. KI adalah konstanta integral. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state. Namun pemilihan KI yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan KI yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah orde sistem. Yang ketiga, kontrol derivatif. Sistem kontrol D ini adalah konteks kecepatan atau rate dari error. Dengan sifat ini, ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan kontrol derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Karakteristik PID controller. Ini untuk respon loop tertutup. Kontrol proporsional menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Untuk kontrol integral, menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Untuk derivatif, perubahan kecil pada rest time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil pada steady state error. Pedoman umum mendesain PID. Yang pertama, memahami cara kerja sistem. Yang kedua, mencari model sistem dinamik dalam persamaan diferensial. 3. Mendapatkan fungsi alih sistem dan transformasi Laplace. Memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta KP, KI, dan KD. Yang kelima, menggabungkan fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan. 6. Menguji sistem dengan sinyal masukan fungsi langka, fungsi undak, dan impuls ke dalam fungsi alih yang baru. Yang ketujuh, melakukan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu. 8. Menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ada tiga jenis kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang kedua, elemen-elemen pengontrol P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan. Yang pertama, mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya. Yang kedua, menghilangkan offset. Dan yang ketiga, menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.